Sebelum saya bisa bahasa Ibrani Yunani, sebelum saya bisa menerjemahkan Alkitab, sebelum saya dapat data-data, saya tahu ikutnya Tertullianus. Saya dulu memberitakan Tertullianus, tapi setelah tahu, ini bukan dari gereja. Pilihan saya mau ikut terus yang ini, atau mau cari kebenaran. Kalau orang yang cari kebenaran, akal sehat akan berjalan, Bapak sekalian. Ngapain saya bela-belain Tertullianus? Betul kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Berat, tetapi harus saya sampaikan. Harus saya beritahukan kepada teman-teman kita Kristen bahwa fundamental ajaran kalian ini sedang dipertanyakan. Kita ketahui mayoritas orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, baik di dunia juga, itu bisa dibilang mayoritas adalah Kristen Trinitas. Kristen Tritunggal, mempercayai bahwa ada 3 pribadi dalam satu keilahian. Tri persone uno substansial. Ya. Jadi 3 pribadi, satu hakikat. 3 pribadinya adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya adalah Allah. Tetapi Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Bapa bukan Roh Kudus, dan sebaliknya. Dan saya rasa nggak perlu lagi saya jelasin, kalian sering mendengar Trinitas. Walaupun mayoritas jemaat awam itu nggak ngerti tentang Trinitas. Karena memang sangat jarang di gereja itu dijelaskan dengan sangat jelas. Malah kalau pendeta berani menjelaskan, salah-salah blunder. Itulah kenapa topik Trinitas ini sangat jarang berani dijelaskan oleh pendeta. Silakan dicek. Kalian teman-teman Kristen, silakan kalian tanya kepada pendeta kalian. Terus kalian upload penjelasan pendeta kalian. Kalian akan lihat pendeta-pendeta yang merasa sebagai polisi teologi itu akan menjudge dia, akan membidatkan dia kalau penjelasannya salah. Kita sudah lihat bagaimana nasib Pastor Michael Gunawan, seorang pendeta yang terkenal, yang punya jemaat banyak. Saat menjelaskan Trinitas, habis dia. Blunder. Dia mengatakan bahwa kalau dianalogikan, itu sama seperti dia. Di kantor, dia dipanggil direktur. Di rumah, dipanggil suami sama istrinya. Bagi anaknya, dia adalah bapak. Itu bukan 3 pribadi, itu 1 pribadi, 3 fungsi. Itu bukan Trinitas. Dan habis ya, Michael Gunawan dibidat-bidatkan. Dulu, Gilbert Lumondong mencoba menjelaskan Trinitas juga. Berakhir dibidatkan juga. Bahkan dia disuruh untuk melakukan pengakuan iman ulang. Kalau enggak, disuruh keluar dari GBI, menyusul temannya Joshua Tehu. Jadi memang pemahaman Trinitas ini sangat dihindari oleh teman-teman kita Kristen. Lantaran nggak bisa dijelaskan. Bahkan, saya waktu ngobrol dengan Mendiang Mangapul Sagala, Mendiang Mangapul bilang sama saya gini, 16 tahun saya belajar Trinitas, dan saya sampai pada kesimpulan, Trinitas tidak bisa kita jelaskan. Nggak sanggup kita menjelaskan Tuhan. Dan hal itu ditiru oleh muridnya sekarang, teman-teman. Ditiru oleh pendeta Muriwali, yang mengatakan nggak sanggup untuk menggambarkan Trinitas. Memang mengilustrasikan Tritunggal itu tidak bisa. Saya selalu mengatakan bahwa analogi apapun yang dipakai, matahari dengan bulatannya, kemudian ada panasnya, ada cahayanya, itu sama sekali tidak bisa menggambarkan, karena ciptaan tidak mungkin bisa menggambarkan Tritunggal secara tuntas ya. Pak, saya cuma mau 1 pertanyaan baru Bapak konklusikan nanti dengan Pak. Belum selesai ya. Pak, saya selesaikan ya, dulu yang ini. Saya potong tadi 1 pertanyaan. Pak, kalau begitu, kalau susah dianalogikan, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diiniin, kenapa mesti dipaksakan masuk istilah Allah Tritunggal dan 3 pribadi itu? Kenapa tidak dibiarkan saja diksi Alkitab apa adanya? Tidak perlu diterangkan, biarkan nanti Roh Tuhan saja yang menerangkan kepada setiap orang yang membaca Alkitab. Menurut Anda bagaimana? Sebelum Pak Malikil, silakan Pak. Baik. Tidak dipaksakan Pak Joshua Tehu. Tidak ada, kita tidak memaksa. Ya karena kita dihakimi Pak, kalau tidak percaya Tritunggal kita dianatema, kita dibilang sesat, kita dibilang bidat. Jangan dicampur aduk. Jangan dicampur adukan dulu dengan kutukan, itu lain, itu masalah lain, itu pembahasan lain itu ya. Jadi kalian sudah paham ya, Trinitas itu adalah dasar iman teman-teman Kristen.
yang mayoritas. Kecuali yang Oneness, Unitarian, Saksi Yehova yang nggak imani itu. Tapi mayoritas imani yang seperti ini. Walaupun kalian nggak ngerti itu apa ya, tetapi di sini saya akan bantu jelaskan. Jadi Trinitas itu yang pertama sekali memperkenalkan istilah Trinitas itu adalah Tertullianus. Siapa itu Tertullianus nanti dijelasin oleh doktor spesialisnya. Jangan saya yang jelasin, nanti nggak enak. Tetapi saya ingin bilang, Tertullianus itu sebelumnya pagan. Sehingga saat dia memberikan penjelasan, ya mohon maaf, mungkin ketarik. Pagannya itu ketarik. Karena saya juga bingung. Untuk apa kalian menjelaskan Tuhan dengan pemahaman kalian sendiri? Untuk apa kalian menjelaskan siapa Yesus menurut diri kalian? Kenapa nggak ikuti bagi murid-murid Yesus? Bagi Bunda Maria, siapa itu Yesus? Bagaimana mereka beribadah? Udah ikutin mereka. Bagaimana murid-murid Yesus beribadah? Ya, bagaimana kehidupan mereka? Udah tiru aja itu. Kenapa kalian sok-sok pintar dengan bilang, oh Yesus tuh begini, oh begini, begini, begini. Dengan membuat filsuf-filsuf. Saya nggak ngerti ya. Orang ini kadang-kadang ingin kelihatan pintar sehingga membuat hasil-hasil baru. Kan begitu. Supaya kelihatan pintar, saya bikinlah riset sendiri, saya bikinlah analisa saya sendiri, saya bikin tafsir saya sendiri. Saya kasih tahu, setelah saya mempelajari, posisi Yesus ternyata ada di sini. Posisi Bapak di sini. Yesus dan Bapak begini, begini, begitu. Untuk apa sebenarnya? Saya kadang bingung. Mereka hidup cuman selisih puluhan tahun, belum sampai ratusan tahun dengan Yesus. Bahkan bisa dibilang Tertullianus itu hidup, ya, itu nggak lama daripada zaman para rasul. Mungkin dia ketemu dengan murid para rasul. Mungkin dia belajar atau berkomunikasi dengan murid para rasul juga. Jadi kenapa pergi diubah, pergi dibuat ajaran yang namanya Trinitas? Yang ujungnya itu menimbulkan konflik yang sangat besar. Betul nggak? Gara-gara Trinitas, berapa banyak orang yang ditumpas? Gara-gara Trinitas menjadi pemenang konsili Nisea, orang-orang yang tidak sependapat, orang-orang yang pemahamannya beda, itu dianatema, disingkirkan, dibunuh. Wah, ngeri teman-teman. Jadi Tertullianus sendiri itu benar nggak? Nah, ini ada dua versi nih teman-teman, dan saya akan suguhkan ya. Akan suguhkan dua pendapat dari teman Kristen yang masih bingung. Yang satu bilang Tertullianus sesat. Yang satu bilang Tertullianus ini adalah bidat. Pengajarannya nggak jelas, karena dia memang tidak belajar, tidak langsung sanadnya itu kepada para rasul. Dia bukan dimuridkan oleh muridnya para rasul, ataupun belajar dari para rasul. Dia dari luar. Dari luar, tiba-tiba masuk ke dalam, tiba-tiba bikin jurnal, bikin buku sendiri, ya, bikin dia punya teori sendiri, dan itu dipakai. Dan sebenarnya itu salah menurut pandangan Dr. Yonatan Purnomo. Sedangkan menurut MYM, beda lagi. Nanti kita akan bandingkan. Ini kan bahaya. Artinya Trinitas ini benar atau tidak? Kalau masih diperdebatkan, ini bahaya. Bagaimana mungkin posisi Tuhan itu masih diperdebatkan? Siapa Tuhan kita masih diperdebatkan? Kalau kita lihat kelas-kelas apologet Kristen, nah mereka debatnya tuh kayak gede, tua. Maki-maki, hujan-hujan, ngancam-ngancam. Ini akademis. Kalau yang ini agak akademis lah. Kita dengarkan dulu. Tritunggal. Tritunggal ini, Bapak Ibu sekalian, sesi Tritunggal ada dua ya. Yang pertama, Tertullian dulu. Kita bahas Tertullian dulu. Kita sudah tahu, Tertullian ini populernya tidak populer di Timur. Di Timur dia sebagai bidat, Bapak Ibu sekalian. Karena orang Timur tahu waktu itu, dia itu bukan dari gereja. Ya, dia dulu tempatnya di Kartago, ya, di Mesir sana. Nah, jadi, tapi dia tuh pinter bahasa Latin, tulisannya di bahasa Latin. Sehingga dia tuh dikonsumsi sama orang Eropa. Nah, orang Eropa waktu itu yang menguasai kan Katolik pakai bahasa Vulgata, Latin Vulgata kan. Maka larisnya di sana, Bapak Ibu sekalian, ributnya di sana. Bukan di Timur, tapi di Timur orang sudah tahu dia ditolak. Ini di screenshot saja. Kalau tidak sempat nanti dilihat di YouTube-nya ya, saya pasang nanti. Nah, ini juga nggak usah, saya kasih sekilas saja. Ini nama lengkapnya, lahir di Kartago, ayahnya orang Romawi, dia seorang ahli hukum, umur 41 baru bertobat masuk Kristen, tidak ada catatan sebagai klerus gereja. Dia tidak pernah masuk gereja yang sah, terus dia ditabiskan, tidak ada. Dikenal tulisannya karena bahasa Latin. Dinyatakan bidat di gereja Timur, tetapi dijadikan bapak gereja di gereja Barat. Ya, oke.
tahun 199 sampai 203 menjadi penganut Montanus, perhatikan. Jadi bidat yang mengaku Roh Kudus tadi yang bunuh diri tadi. Tahun 206 mendirikan sekte Tertullian di Afrika. Dia membuat sekte sendiri. Nah, awalnya menulis apologetik gereja, misalnya Adversus Paracheas. Tetapi tahun-tahun selanjutnya Tertullianus membuat tulisan yang melawan gereja hingga akhirnya dinyatakan bidat oleh konsili. Ya, sudah. Nah, tentang Tertullianus, Anda screenshot ini lihat saja. Ya, silakan itu baca sendiri. Ini saya ambil ada datanya dari New Advent. Ini punyanya Katolik, Bapak sekalian. Ini punyanya Katolik. Dia menulis seperti ini. Silakan Anda baca sendiri di sumber aslinya. Nah, ajarannya dia begini, Bapak sekalian. The Father is not the Son. Bapak bukan anak. The Son is not the Holy Spirit. Anak bukan Holy Spirit, bukan Roh Kudus. Terus Holy Spirit is not the Father. Nah, jadi ini 3 pribadi, Bapak sekalian ya. Bapak punya pribadi sendiri, Yesus pribadi sendiri, Roh Kudus pribadi sendiri. Dia punya 3 pribadi, itu 1 pribadi. 1 pribadi muncul 3 penampakan, ya kan? Kalau yang ini tidak, ini 3 pribadi. Nah, 3 pribadi ini juga bukan ajaran gereja, Bapak Ibu sekalian. Gereja tidak pernah mengajarkan 3 pribadi. Dia mengajarkan 3 hipostasis. Nanti saya bongkar di situ ya. Nah, sudah, saya terusin dulu aja. Keberatan dari gereja. Tertullianus membuat rumusan Tritunggal atas nama pribadi, bukan mewakili gereja. Jadi dia tidak punya otoritas, tidak punya legalitas. Ajaran Tritunggal dari Tertullianus tidak memiliki legalitas dari gereja, karena perorangan tidak boleh membuat ajaran gereja. Perhatikan, waktu Paulus dengan Petrus ribut gara-gara sunat, atau gara-gara, kalau Anda baca di dalam Galatia 2 ayat 11 ke atas, itu kan dia cerita, si Paulus. Waktu itu dia lagi makan di Antioquia, Bapak sekalian, sama orang-orang yang non-Yahudi. Ya. Petrus itu makan bersama dengan mereka. Terus suatu hari rombongan dari Yakobus itu datang, itu orang-orang Farisi. Petrus yang awalnya sama orang-orang non-Yahudi pindah ke golongan Yahudi. Nah, itu dipersoalkan nanti di dalam Kisah Rasul ke-15, ya. Itu di situ dia minta maaf itu si Petrus itu, dia mengaku salah. Nah, itu saja mereka tidak bikin sendiri. Masalah sunat tidak bikin sendiri, konsili seluruh gereja karena mereka tidak boleh membuat ajaran sendiri. Makanya pakai konsili. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang ini mau sekolah jadi dokter saja harus bikin penemuan. Nah, kalau sudah lulus jadi dokter, nanti dikiranya teologinya benar, terus mengajarkan benar. Makanya teologi di barat banyak, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Tambah 1 dokter, tambah 1 ajaran nanti, Bapak Ibu sekalian. Karena setiap orang dituntut untuk punya novelty, punya penemuan teologi. Tapi kalau di gereja timur tidak boleh. Tidak boleh mengajarkan yang bukan ajaran Yesus. Nah, kita lihat sini. Tritunggal, sudah, saya tidak usah panjangin. Nah, ini buku-buku yang dicekal, Bapak Ibu sekalian. The Monogamia, The Jejudiniis, The Pudicitia, Adversus Paracheas. Nah, ini 4 buku ini dicekal sama gereja. Ya. Gereja mula-mula tidak boleh membaca ini karena isinya dia sebagian benar, sebagian tuh isinya ajaran Montanus, Anton Bidat. Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, di dalam kekristenan Anda jangan bilang begini. Loh, tapi kan nggak semuanya salah. Benar. Saksi Yehova juga tidak semuanya salah. Arius juga tidak semuanya salah. Pasti ada yang benar. Tetapi gereja itu tidak boleh ada kesalahan, Bapak Ibu sekalian. Ajaran dari Yesus itu tidak ada yang salah. Karena kalau ada salah satu, berarti saya bisa meragukan yang lain jangan-jangan juga salah. Gereja itu memberikan kepastian. Saya mau masuk Kristen karena Kristen memberikan kepastian. Tapi setelah saya semua belajar, satu-satunya yang memberikan kepastian keselamatan itu adalah Kristen. Saya bukan sembarangan mau ikut ini, saya uji. Nah, ini Bapak sekalian, kalau Anda baca buku ini sama gereja dilarang karena memang dia itu sebagian benar, tapi sebagian lagi itu isinya adalah ajaran bidat. Nah, kalau Anda sudah ngerti, misalkan Anda seperti saya yang menyelidiki, nggak apa-apa.
baca bisa pilih-pilih. Tapi kalau orang tidak paham, Bapak Ibu sekalian, coba bayangin aja, cari anakmu satu, ya, anakmu satu yang paling kamu sayang, masih kecil 2-3 tahun, nggak ngerti obat. Kamu cari satu obat sama racun jadi satu di situ. Suruh pilih anakmu, mau nggak Anda? Nggak mau kan? Kenapa? Karena anakmu tuh belum ngerti mana racun, mana obat. Nah, kita ini orang Kristen di Indonesia rata-rata tuh awam, Bapak Ibu sekalian. Bahasa asli saja tidak tahu, Alkitabnya salah pun tidak tahu, apalagi ajaran. Akhirnya setiap orang di gerejanya itu memuja pendetanya sendiri. Kalau betul tidak apa-apa, kalau salah bagaimana? Nah, jadi saya tidak menganjurkan Anda membaca buku-bukunya Tertullianus. Karena walaupun di dalamnya ada yang benar, tapi itu banyak ajaran-ajaran bidat yang bukan dari gereja, Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang Chalcedon. Ya. Nah, kalau di dalam Tertullianus itu dia bilang tres personae una substantia, 3 pribadi 1 substansi, ya. Tapi di dalam teks aslinya Bapak Ibu sekalian, sebelum dipakai sama mereka, itu orang-orang murid Yesus sudah pakai tris, hypostasis, mia, usia. Nah, ini lebih kuno Bapak Ibu sekalian. Karena kata Tritunggal ini digunakan tahun 110 itu si siapa Ignatius, ya. Itu sudah pakai Bapak Ibu sekalian. Origen sudah pakai. Itu seumuran dengan siapa? Dengan si Tertullianus itu, hidup satu zaman itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Tertullianus itu kesalahannya dia itu menerjemahkan kata hipostasis menjadi kata persona. Padahal di dalam bahasa Yunani, perhatikan, dalam bahasa Yunani ada 2 kata. Yang satu hipostasis, yang kedua prosopon. Prosopon itu diterjemahkan pribadi, bisa juga wajah. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani itu paneh itu wajah dalam bentuk zamannya jadi panim. Nah, itu kan Anda pernah dengar kan? Musa itu panim el panim, wajah ketemu dengan wajah dengan Tuhan. Nah, itu prosopon dalam bahasa. Nah, di dalam bahasa Latin, Bapak Ibu sekalian, kata paneh atau prosopon itu padanannya adalah kata persona, pribadi. Nah, kata hipostasis ini orang Latin nggak punya terjemahannya, tidak punya padanannya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya 2 kata ini digabung jadi satu sama dia, itu yang membuat kacau dia. Nah, di mana kacaunya? Ayo kita lihat. Ya. Ini kita bicara Chalcedon kan? Oke, sebelum Chalcedon saya mau cerita sedikit supaya Anda tahu. Konsili di Nikea tahun 325 itu masalahnya adalah kristologi dan Tritunggal, ya. Itu Arius melawan Athanasius. Di konsili Konstantinopel 381 itu masalahnya itu melawan Makedonius. Makedonius itu adalah seorang uskup dari mana namanya, dari Antioquia. Nah, dia itu mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah ciptaan. Sama, kalau si Arius itu yang diciptakan itu adalah Yesus, itu adalah Allah ciptaan. Kalau dia bilang Roh Kudus itu adalah ciptaan juga, bukan Allah itu sendiri. Nah, akhirnya dia diskomunikasi, dia itu di anatema, dikeluarin. Nah, pada saat tahun 381 diadakan konsili, dia sudah tidak ada, dia sudah dipecat, dia tidak ikut. Nah, itu dibetulkan. Nah, kemudian kredo yang ada di dalam 321 itu nanti dibetulkan di sini. Ya. Nah, yang ketiga konsili Efesus 431 ini urusannya dengan yang namanya itu Nestorius. Nah, Nestorius itu asalnya juga dari Antioquia, Bapak Ibu sekalian. Ya, dari daerah Syria, itu orang Syria yang akhirnya nanti menjadi patriark ekumeni di Konstantinopel. Nah, dia membuat ajaran, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia membuat ajaran apa? Dia membuat ajaran Yesus itu adalah 2 kodrat, ya, dengan 2 pribadi. Artinya apa? Di dalam Yesus itu ada 2, seperti gelas, itu ada minyak dan air, nggak bisa nyampur, ada 2. Jadi kalau kamu lihat ada Yesus manusia dan Yesus ilahi. Nah, akhirnya dia itu digugat sama yang namanya Kiril dari Alexandria, dia jatuh. Akhirnya dia tuh dicopot jabatannya, dia lari ke Libya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah dia kalah. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu sekalian, yang keempat, tahun 448 ada konsili, tapi ini bukan konsili ekumeni, ini konsili lokal di Efesus. Nah, itu dia itu gara-gara ada satu orang yang namanya Etikus. Etikus itu seorang akimandrit. Begini Bapak Ibu sekalian,
di gereja ortodok itu yang saya tahu ya, yang modern, yang dulu saya tidak tahu, yang sekarang modern saya tahu. Itu seorang presbiter, itu bisa naik pangkat lagi menjadi proto-presbiter. Nah, kalau Anda tidak menikah, Anda bisa jadi naik ke akimandrit. Tapi kalau Anda sudah menikah, Anda nyantol. Cuman bisa naik satu pangkat saja dari presbiter ke proto-presbiter. Anda tidak bisa ke akimandrit. Nah, di Indonesia itu ada Romo Daniel, itu kan akimandrit. Nah, karena dia tidak menikah. Kalau tidak menikah, Anda bisa jadi akimandrit. Nah, kalau sudah jadi akimandrit, Anda bisa jadi uskup, Bapak sekalian. Kalau sudah menikah kayak saya gini masuk ortodok, saya tidak bisa jadi apa namanya? Jadi nggak bisa jadi uskup. Ya, Anda juga nggak bisa. Ya, saya bukan ortodok, Bapak sekalian ya. Saya bukan ortodok ya. Saya cuma tadi kasih contoh-contoh saja supaya Anda tidak salah ya. Nah, sampai hari ini saya tidak ortodok. Saya di ortodok juga tidak diakui ya. Nah, terus, di sini ada yang namanya Eutychus, dia mengajarkan, kalau tadi si Nestorius tadi bilang ya, Yesus itu seperti air dan minyak di dalam gelas. Nggak bisa nyampur, ada dua. Yang satu manusia, yang satu ilahi. Ya kan? Jadi Yesusnya Yesus manusia itu. Setelah dia itu nanti dikalahkan di situ, betul kan? Sama si Kiril, dia lari ke Libya, anggotanya dia semua lari ke daerah Syria. Nah, itu nanti menjadi Kristen Ortodoks Syria. Nah, itu nanti tidak diakui di kepatriahan itu nanti. Oke? Nah, tahun 448 ya, itu ada orang yang namanya itu si Akimandrit tadi, Akimandrit Eutychus. Itu dari Konstantinopel, dia itu bikin ajaran kebalikannya dari si Nestorius. Nestorius kan bilang, Yesus itu manusia biasa itu. Allahnya itu bukan Allah, karena ada Allah sendiri. Seperti di gelas ada dua, air dan minyak. Minyaknya adalah Kristus, airnya adalah Yesus. Yesus itu manusia saja. Lah, si Eutychus dia bilang begini, Yesus itu 100% Allah. Kenapa? Kemanusiaannya ditelen. Nah, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi kemanusiaan Yesus itu ditelen sama keilahiannya. Jadi cuman ada satu kodrat saja. Beda dengan yang tadi, ya. Dua kodrat bisa dua pribadi. Yang ini cuma satu kodrat saja. Nah, kemanusiaannya Yesus dibuang. Kalau yang tadi yang si Nestorius, keilahian Yesus yang dibuang. Jadi ini dua ini bertentangan. Nah, akhirnya karena dia itu bukan ajaran gereja, walaupun dia itu seorang akimandrit, Bapak Ibu sekalian, pangkatnya sudah tinggi, dia itu dicopot itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, pengikutnya ternyata marah Bapak Ibu sekalian, sehingga diadakan lagi kondisi 449. 449 ini nanti muncul, dia itu dibantu sama Kaisar Bizantin waktu itu namanya Theodosius, ya. Nah, dia itu dibantu di situ dikembalikan. Nah, nanti namanya konsili Latrosinium namanya, Latrosinium ya. Latrosinium itu penyamun. Kenapa? Konsilinya ini Bapak Ibu sekalian itu pakai kekerasan. Ya, pakai kekerasan. Jadi semua itu ditodong pakai senjata. Kamu harus mengakui ini benar. Nah, karena ditodong semua Bapak Ibu sekalian, akhirnya si Eutychus tadi yang dibidatkan itu tadi, ya, akhirnya dia itu dikembalikan jabatannya, ajarannya dipakai. Nah, tahun 50, 1 tahun kemudian, Kaisar Theodosius itu turun. Nah, ketika turun diganti sama Kaisar Marcion waktu itu. Nah, kemudian datang satu Paus dari Roma yang namanya Leo I itu datang ke situ. Bikinlah konsili yang namanya Konsili Kalsedon ini. Nah, Konsili Kalsedon ini membidatkan Eutychus lagi, akhirnya dia itu dicopot, dia dikeluarkan dari gereja, dia tidak boleh masuk karena bikin ajaran sendiri lagi. Nah, di Konsili Kalsedon ini Bapak Ibu sekalian, itu tidak membuat rumusan tentang kristologi, tidak membuat ajaran Tritunggal. Itu sudah ada, hanya menegaskan. Jadi Kalsedon itu tidak membuat Bapak Ibu sekalian. Saya tunjukin ya. Oke, sekarang kita tunjukin sekarang. Ini. Origen. Anda lihat penggunaan sebelum Kalsedon, Origen. Ini bahasa Yunaninya di atas, ini terjemahannya. Anda screenshot saja ya, nggak apa-apa. Saya main data kok. Bukunya saya ambil dari The Principiis. Buku 1, chapter 3, bagian 5. Nah, bunyinya seperti ini. Dia pakai kata hipostasis, tidak pakai pribadi. Karena kalau pakai pribadi, itu prosopon. Jadi Tertullianus itu
pendapat saya, dia tuh salah Bapak Ibu sekalian. Nggak tahu. Karena mungkin bahasa Latin tidak punya kata-kata itu. Akhirnya dipakai kata yang dekat tapi salah. Malah membuat kacau nanti. Ini siapa? Origen tahun 185. Athanasius tahun 298 sampai 373. Dia juga pakai ini. Tris hypostasis estin al hiusia mia. Ada 3 hipostasis tetapi 1 substansi dari buku Oration Against the Arian. Ini buku orasi melawan Arius, ya, atau Arian, alirannya Arius, Arian, yang bilang Yesus itu Allah yang diciptakan tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pakai 3 hipostasis, bukan pakai 3 persona. Bukan 3 pribadi, tapi 3 hipostasis. 3. Basil of Caesarea tahun 325 sampai 379. Dia pakai mian usian and trisin hypostasesin legomen. Ya. Dia foran epidigmeni tis idiotitis. Idiotitos. Anda lihat di sini. Kita menyatakan bahwa ada 1 substansi atau 1 usia dalam 3 hipostasis. Bukan 3 persona, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dalam bukunya Letter of Apologius. Yang keempat, Gregorius of Nyssa tahun 335 sampai 398. Ya. Pistefomen mian usian ke tris hipostasis diaforus te idiotiti uti usia. Kami percaya 1 substansi dan 3 hipostasis, bukan 3 persona. Perhatikan ya. Pistefomen is henatheon in trisin hypostasesin. Patera, Bapak, Hion, anak, ke Hagion, Pneuma, dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Dia pakai 3 hipostasis. Jadi dulu, tidak ada satupun yang menerjemahkan hipostasis itu dengan pribadi. Baru siapa namanya, Tertullianus, baru jadi 3 pribadi. Ya saya maklum, karena dia itu kan tidak dari gereja, Bapak Ibu sekalian. Dia itu orang yang masuk dari gereja bidat, terus bikin ajaran. Jadi kalau salah itu saya maklum. Nah, yang di sini ikut-ikut salah, saya juga maklum. Karena apa? Karena kita nggak tahu. Saya pun dulu ikut Tertullianus, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya bisa bahasa Ibrani Yunani, sebelum saya bisa menerjemahkan Alkitab, sebelum saya dapat data-data, saya tahu ikutnya Tertullianus. Saya dulu memberitakan Tertullianus, tapi setelah tahu, ini bukan dari gereja. Pilihan saya mau ikut terus yang ini, atau mau cari kebenaran. Kalau orang yang cari kebenaran, akal sehat akan berjalan, Bapak Ibu sekalian. Ngapain saya bela-belain Tertullianus? Betul kan? Saya ikut yang dari gereja. Jadi Tertullianus itu perlu diragukan. Dan kita akan bandingkan dengan apa yang disampaikan MEM. Karena menurut MEM, walaupun Tertullianus, trinitasnya itu nggak jelas juga gitu. Maksudnya nggak bisa diketahui. Bahkan dicurigai, trinitas dari Tertullianus adalah subordinat juga. Artinya posisi dari Bapa di atas Yesus, itulah namanya segitiga Trinitas, di mana posisi Bapaknya di atas. Jadi kehendak Bapa yang utama, baru Yesus dan Roh Kudus. Ada posisinya, 1, 2, 3. Yesus kehendaknya kalah dari kehendak Bapa. Tapi kehendak Yesus bisa menang dari Roh Kudus. Roh Kudus, dia tunduk kepada 2 tersebut. Tetapi mereka 3-tiganya adalah Allah. Menurut pendeta MEM, pemahaman seperti itu, ya walaupun memang agak aneh, tetapi itu nggak bisa dibidatkan. Nggak bisa disesatkan. Walaupun dikatakan otoritas Bapak ya, jadi otoritas Bapak itu nomor 1. Baru nomor 2 Yesus. Itu nggak bisa bidat. Nah, ini apalagi gitu kan? Apalagi? Karena memang MEM susah. Kalau dia menolak Tertullianus, maka gugurlah iman teman-teman Trinitas. Kalau ada yang berani mengatakan Tertullianus sesat, kita nggak boleh lagi pakai ajaran Tertullianus, maka itu iman mereka rontok semua, teman-teman. Yang Trinitas ya, kalau yang Oneness aman. Kalau yang Trinitas, kalau berani mengatakan Tertullianus salah, pengajarannya nggak benar, maka rontok mereka. Orang Reform, orang-orang Trinitas ini rontok, habis mereka semua. Jadi mau nggak mau ya mereka harus bilang, walaupun ya, penjelasan Trinitasnya seperti itu, ya nggak bisa digolongkan lah. Istilahnya orang Kristen harus berterima kasih dengan Tertullianus. Nah ini kalau versinya MEM ya, kita dengarkan.
kita bicara Tertullianus. Justru saudara, Tertullianus itulah yang pertama kali menggunakan istilah Trinitas atau Tritunggal. Ya, satu substansi, tiga pribadi. Ya, satu substansi loh, perhatikan, satu substansi, tiga pribadi. Kalau dikatakan Tertullianus ini mengajarkan subordinasi yang sama dengan Arius, atau paling tidak mirip dengan Arius, maka nanti problematik. Bagaimana dengan istilah satu substansi? Ya, tiga pribadi. Satu substansi berarti substansi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama. Satu substansi, satu. Personnya yang tiga, begitu ya. Sedangkan ajaran subordinasi itu mengajarkan bahwa substansi Bapa lebih tinggi, lalu ada substansi Anak di bawah substansi Bapa, lalu ada substansi Roh Kudus paling rendah, begitu. Dan ini yang merupakan ajaran daripada Arius, ya. Jadi Arius jelas mengatakan substansi Anak atau substansi Logos itu diciptakan, ciptaan mula-mula, ya. Jadi dia adalah Allah, tetapi lebih rendah dari Bapa, substansi Bapa. Jadi substansi Bapa dan Anak menurut Arius itu adalah homoiousios, ya. Homoiousios itu similar, mirip itu, tetapi tidak sama. Nah, maka Athanasius mengatakan homoousios, sama substansinya. Dan itu kemudian disahkan di dalam Konsili Nisea, ya. Nah, saudara, jadi rumit di sini kalau memasukkan Tertullianus ke dalam golongan subordinasi yang segolongan dengan Arius, ya. Ya, maka ini saya mungkin memberikan masukan kepada BPH GBI, ya, dan juga penulis buku ini, ya. Saya kira ada banyak penulis buku ini, ya. Ya, kepada penulis buku ini untuk ya mempertimbangkan ini, saudara, ya. Karena kita tidak boleh memberikan stigma tertentu kepada seseorang yang sebetulnya dia tidak seperti itu. Ya, tidak boleh kita memberikan stigma tertentu kepada orang tertentu, ya, kepada tokoh tertentu atau teolog tertentu yang sebetulnya dia tidak begitu, ya. Nah, kita bahas Tertullianus dulu. Nanti kita maju kepada Origenes, ya, yang namanya juga disebut di sini. Di dalam buku Louis Berkhof ini, saudara, ini buku sangat standar di dalam kalangan Reform, ya, sistematik teologinya Louis Berkhof ini. Dia membicarakan secara ringkas sekali, singkat sekali mengenai Tertullianus dan Origenes, dibahas sangat sepintas. Berkhof mengatakan Tertullianus itu mengajarkan subordinasi yang tidak tergaransi, begitu ya. Artinya butuh penjelasan lebih detail sebetulnya sehingga tidak membahayakan orang, begitu ya. Ya, jadi Berkhof ini memang seolah-olah memasukkan Tertullianus ke dalam golongan subordinasi. Ya, lalu kemudian untuk Origenes, Berkhof mempunyai pemikiran yang jauh lebih boleh dikatakan lebih negatif, ya. Karena bagi Berkhof ini, saudara, Origenes itu memang secara eksplisit mengajarkan subordinasi, Bapa lebih tinggi dari Anak dan dari Roh Kudus, begitu ya. Ya, secara substansi malahan. Tetapi buku seperti buku Berkhof ini, saudara, sudah diterbitkan itu tahun hampir 1 abad yang lalu, sudah seabad yang lalu, ya. Mungkin terbitan pertamanya ini tahun 30-an atau 40-an, ya. Jadi sudah hampir 1 abad lah, saudara, ya. Dan khusus untuk mengenai tokoh-tokoh tertentu, saudara, memang butuh riset yang lebih mendalam, yang mungkin ditemukan oleh ilmuwan atau pemikir atau teolog yang lebih kemudian, ya, saudara, ya. Cuma kalau dari aspek ajaran, ya, dari aspek ajaran, dari doktrin Alkitab, doktrin Allah, doktrin manusia, sampai kepada akhir zaman, buku ini sangat-sangat konservatif dan sangat-sangat reform, dan saya merekomendasikan untuk orang-orang yang mau belajar teologi reform atau dogmatika reform untuk membaca buku ini sampai tuntas. Versi bahasa Indonesianya dan segala kelemahan dan kekurangannya itu sudah diterbitkan oleh penerbit Momentum, ya. Penerbit Momentum itu dari GRII, ya, Gereja Reform Injil Indonesia. Jadi, saudara, berdasarkan pernyataan yang singkat sekali tanpa penjelasan akademik yang memadai oleh Louis Berkhof mengenai Tertullianus dan Origenes, memang saya kira nggak bisa hanya dari buku Berkhof misalnya. Seandainya mereka ini merujuk kepada buku Berkhof, ya, atau mungkin buku lain, ya. Sorry, maaf. Seandainya mereka merujuk kepada buku Berkhof atau buku-buku yang lain, ya, penulis daripada bukunya Gereja Bethel ini, ya, saudara, ya. Buku ini untuk khusus pemikiran Tertullianus dan Origenes jelas tidak memadai, ya, secara komprehensif, begitu ya. Perlu didukung oleh tulisan-tulisan yang memang lebih komprehensif. Nah, harusnya kalau mau lengkap penjelasan Berkhof di sana, dan saya tahu Berkhof itu pasti paham itu. Cuma dia hanya membahas secara ringkas saja, karena memang ini sebetulnya betul-betul semacam iktisar dogmatika, ya, ini buku ini. Walaupun tebalnya segini, tapi memang ini ringkas sekali. Coba Anda bandingkan dengan karya Herman Bavinck itu yang ada 4 jilid itu tebal-tebal, ya, lebih komprehensif, ya, lebih lengkap, lebih utuh. Nah, saya pikir Berkhof tahu bahwa subordinasi di dalam pemikiran Tertullianus ini tidak menyangkut substansi.
Ya, tidak menyangkut substansi, cuma dibahas secara ringkas sehingga kita tidak utuh menangkap dari Berkhof ya. Ya, mungkin juga dari tulisan-tulisan yang lain, saudara. Nah, subordinasi macam apa sih dalam pemikiran Tertullianus sebetulnya? Bukan subordinasi dalam hal substansi, karena kalau dalam hal substansi, maka dia melawan tesisnya sendiri yang mengatakan satu substansi, tiga pribadi. Kalau satu substansi, berarti substansi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama. Bagaimana bisa ada subordinasi lagi? Nah, subordinasi yang dimaksud oleh Tertullianus itu adalah subordinasi pribadi anak kepada Bapa. Demikian juga pribadi Roh Kudus kepada Bapa dan Anak. Bukan substansinya sama. Tapi secara pribadi, Anak itu subordinasi kepada pribadi pertama yaitu Bapa. Dan Roh Kudus subordinasi kepada pribadi pertama dan kedua. Nah, ini sejenis subordinasi yang bentuknya mungkin agak berbeda, tetapi ada kemiripan bahkan kesamaan dengan model teologi Eras yang saat ini ya, bukan Erastus ya saudara ya. Ada itu istilah Eras itu ya yang menyatakan bahwa Bapa itu secara otoritas itu yang pertama, dan Anak itu secara otoritas yang kedua. Itu sebabnya Anak tunduk kepada Bapa, dan Roh Kudus secara otoritas yang ketiga. Itu sebabnya Anak tunduk kepada Bapa dan kepada Anak, begitu ya. Jadi bicara otoritas itu Bapa lebih besar, begitu ya. Ya, mirip-mirip semacam itu, saudara. Dan ini tidak bisa digolongkan sebagai heresi atau bidat, saudara. Karena dalam pemikiran Tertullianus, entah juga yang memegang teologi Eras di era sekarang ini, ya ada yang mengatakan Wayne Grudem itu juga memegang posisi itu ya, saudara. Tapi saya belum meneliti lebih mendalam, walaupun dalam dogmatika saya merujuk kepada Grudem, tapi dalam topik yang lain ya, bukan dalam topik itu ya. Ya, kalian sudah dengar ya. Jadi versinya MM seperti itu. Suka tidak suka, Tertullianus adalah Bapak Trinitas. Gimana caranya kalian menolak nenek moyang kalian? Anda katakan, kakek saya bajingan, kurang ajar. Ya, wah, Anda cucu durhaka. Nggak ada kakek Anda, nggak ada Anda. Jadi nggak bisa mereka mengutuk yang namanya Tertullianus. Berat. Dia sumber Trinitasnya. Dia yang mengajarkan. Walaupun menurut saya, harusnya kalian malah tanda tanya. Kalau seandainya Tertullianus saat itu tidak memperkenalkan Trinitas, bagaimana orang Kristen? Ya, saya kadang-kadang berpikir gitu, seandainya mereka-mereka ini tidak membuat pengajaran-pengajaran mereka sendiri, mereka mengikuti ajaran dari murid-murid Yesus. Murid Yesus nyembah kepada Allah Bapa, ya udah mereka nyembah Allah Bapa. Mereka nggak pernah sebut Yesus, ya udah nggak usah sebut Yesus. Mereka anggap Yesus hanya utusan, hanya manusia, udah ikuti itu. Saya nggak tahu ya. Kalau itu yang mereka lakukan, kira-kira akan ada perpecahan nggak seperti sekarang ini? Akan ada perang antar kekristenan sampai bunuh-bunuhan atau tidak? Saya nggak tahu. Tetapi kan kadang-kadang kita bisa berpikir seperti itu kan. Jadi sebenarnya kenapa ya kita selalu mencoba memasukkan pemahaman kita, padahal ajaran ini kalau dibilang kan sanadnya kepada Yesus tuh. Kalau orang Katolik kan gitu, pede. Mereka pede mengatakan bahwa pengajaran mereka tuh sumbernya kalau dinaik-naikkan, dirunut, sanadnya itu naik sampai ke para rasul. Kalau gitu kenapa ada pengajaran Tertullianus, ada pemahaman-pemahaman orang juga dimasukkan? Kenapa nggak original saja? Kan begitu. Kita lihat kayak Wak Donat, Paul Jang, Pak Bom Bom. Sekarang buat pemahaman, Yudas masuk surga. Terus dia bilang apa? Salomo masuk neraka. Sekarang pengikutnya mungkin dikit, pengikutnya cuma beberapa orang lah. Walaupun mungkin penonton YouTube dia ada beberapa, tapi ya mungkin setengahnya nggak percaya, setengahnya yang ikut dia. Kan ada juga pendukung fanatik dia, yang ikut member, yang sering donasi sama dia. Itu kan artinya fanatik. Benar-benar percaya secara penuh kepada Wak Donat, Pak Bom Bom gitu. Saya takutnya besok mereka akan kembangkan pemahaman itu. Mereka akan buat denom lagi gitu kan. Denom bahwa Yudas masuk surga. Penyembah Yudas salah-salah. Ya, kita nggak tahu di masa depan. Tetapi ini kan melahirkan ya, denominasi baru lagi. Menghasilkan perpecahan lagi. Kenapa nggak ikuti saja? Ya udah, kalaupun Trinitas menurut kalian benar, ya udah Trinitas saja. Jangan dikepo-kepoin nambah-nambah, karena dosa sekali ya. Saya kalau ikut, gini teman, saya kalau ikut satu ajaran, ya udah saya ikuti aja. Kalau menurut saya nggak cocok, saya keluar. Sesimpel itu. Jangan kamu nggak keluar, tapi kamu malah buat lagi.
Kamu buat pemahaman kamu pengaruhi orang-orang di dalam. Ini kurang ajar namanya. Kalian punya karyawan, ya, kalian pasti akan merasa sangat menyebalkan kalau ada karyawan nggak cocok sama perusahaan, tapi dia nggak keluar, tapi kerjanya memprovokasi. Provokasi karyawan yang lain. Oh, bos kita gini, gini, gini. Oh, perusahaan kita begini, begini. Orang seperti itu sangat menyebalkan, teman-teman. Sangat menyebalkan. Contoh Wak Domenat, Pak Bom Bom. Dia kan tunduk kepada salah satu gereja. Sedangkan gereja mereka nggak ngajarin bahwa Yudas masuk surga. Tapi mereka ngajarin Yudas masuk surga. Untuk apa mereka di dalam? Harusnya mereka keluar buat ajaran sendiri. Kalau nggak, ini kan bahaya. Duri dalam daging nih, teman-teman. Menikam orang dari belakang. Jadi kembali, kalau pendeta Dr. Yonatan Purnomo PD bahwa Tertullianus itu salah, ya saya berharap Pak Yonatan Purnomo ini bisa konsisten. Kalau perlu, ya Anda buatlah gereja yang nggak ikut Trinitas. Karena, mohon maaf ya, sampai sekarang saya belum menemukan gereja yang benar-benar pede untuk menentang Trinitas. Ada beberapa teman-teman kita tuh pendeta Wanes. Tapi kadang-kadang masih nyamar jadi Trinitas, teman-teman. Nggak pede ngomong sama jemaatnya, oh kita bukan Trinitas. Kayak Samuel, Joshua Teu. Itu jemaatnya banyak yang berpikir dia Trinitas. Nggak tahu tentang Trinitas itu. Kenapa nggak dikasih tahu? Pede aja bilang, gereja kita beda ya. Gereja kita tidak percaya dengan Trinitas. Gereja kita hanya percaya misalnya Yesus, atau gereja kita percaya dengan Allah Bapa saja. Pede. Jelek, saksi Yehova tuh lebih pede. Kita lihat kan, saksi Yehova apa? Mereka nggak ngutip-ngutip istilah-istilah yang ada di Kristen. Nggak mau mereka. Nah, itu agak lebih bagus gitu, ada PD-nya. Kitab suci mereka pun beda kan gitu. Jadi saya berharap pendeta Yonatan ini bisa konsisten dan tunjukkan posisi Anda di mana. Kalau memang Anda merasa itu beda, oke lanjutkan Pak. Lanjutkan, kita akan bantu sounding lah. Ya. Masalah benar nggak benar, ya itu urusan kalian, tapi dari kacamata kami ya kalian semua salah. Yang manapun kalian, di kacamata kami ya, mohon maaf, di kacamata kami kalian semua salah. Tetapi kita akan bantu sounding, kenapa? Ini untuk edukasi. Kan begitu. Hal yang nggak benar pun kita harus kasih tahu. Tujuannya supaya orang tahu. Tujuannya edukasi, kan begitu. Kalian lihat, edukasi di YouTube. Kegagalan membangun restoran. Loh, ngapain dibahas kegagalan? Supaya orang bisa tahu. Bangun restoran itu jangan seperti itu. Saya paling suka satu istilah ya. Satu apa namanya? Quote. Ya, ini quote yang diajarkan sama mendiang bokap saya. Jadi bokap saya bilang gini, hanya orang bodoh yang belajar dari pengalamannya sendiri, sementara dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi nggak perlu kamu jatuh ke lubang yang sama, kalau kamu bisa nanya sama orang di mana lubang tersebut. Nah kan begitu. Jadi kita tunjukkan di mana lubang-lubangnya ini. Nah, ini kesalahan, ini kesalahan, ini kesalahan. Supaya kalian jangan jatuh ke lubang yang sama. Jadi tujuan kita adalah edukasi. Sekali lagi ya, saya di sini menampilkan edukasi. Kalian mau pilih yang mana, itu urusan kalian. Kalian percaya Tertullianus salah, silakan ya kalian ambil sikap. Kalian merasa, wah nggak mungkin lah, saya ikut pengajaran Yonatan Purnomo nih. Kalau seperti itu nggak ada pegangan nanti saya, iman saya gimana gitu, goyang. Ya udah cari iman yang lain, silakan cari iman yang lain. Mungkin kalian tertarik jadi Buddha, tertarik mualaf, tertarik Hindu, silakan. Tapi pastikan rumah kalian benar. Rumah kalian benar. Jangan Trinitas, gereja di tempat Trinitas, tapi imannya nggak Trinitas. Ini kan ngaco. Bergereja di Trinitas, bertumbuh di situ, tertanam di situ. Tapi imannya nggak ada, ngapain gitu? Kan nggak sesuai. Jadi kita edukasi nih di sini ya, tujuannya edukasi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman. Dan sekali lagi ya, 17-an nanti kita buat sesuatu yang beda, di mana kita akan mengunjungi sebuah ponpes yang ada di Labuan Bajo, di mana kondisi ponpes tersebut cukup memprihatinkan, dan kita tahu teman-teman, ya kita tahu bahwa ponpes adalah garda terdepan bagi para pejuang-pejuang, para santri yang nantinya akan menjadi ustadz-ustadz, yang akan menjadi orang-orang menjelaskan Islam, orang-orang yang mensiarkan Islam. Dan kita harap kita bisa melakukan sesuatu untuk membantu ponpes yang ada di sana.
sampai hari ini sudah terkumpul kurang lebih 9 jutaan ya, untuk Ponpes tersebut. Dan besok saya akan tampilkan di komunitas, teman-teman silakan cek. Dan saya berharap ya masih banyak teman-teman yang tergerak untuk membantu. Ya karena kalau kita bicara 9 jutaan kan ya paling bisa buat beberapa hal. Kalau bisa lebih banyak kan lebih bagus. Kan begitu. Ya, kita nggak patokan target berapa, biarkan teman-teman yang sanggup, yang memang tergerak untuk membantu, silakan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.